Episode dimulai. Rashi meminta bekal Meti dikemas untuk Tolu dan Molu untuk mereka sekolah. Meti memberitahunya bahwa 3-4 hari terakhir mereka tidak akan makan tufin mereka. Mereka membawanya seperti di rumah. Rashi marah dan meminta maaf dan meminta Meti untuk mengemas tufin Rashi akan melihat mereka. Hetal datang ke dapur dan berkata kepada Rashi, "Mengapa selalu berteriak dan memarahi mereka? Bahkan mereka belum berusia 9 tahun." Daun Rashi membuat wajah kesal. Kemudian Rashi melayani sarapan bersama Meti satu persatu. Dia mengatakan Meti memberikan sarapan kepada semua orang di kamar mereka. Di sini Ba datang ke dapur. Rashi pun mengatakan mengapa dia datang ke dapur. Dia pergi sarapan di dalam dirinya oleh Meti. Ba dengan tenang menggerakkan tangannya ke depan Meti, lalu memberikan piringnya atau dia duduk di meja makan sendirian. Ba pun mulai menangis saat mengingatnya. Semua bahagia yang dihabiskan Modi bersama di masa lalu, dia mengingat semua kejadian dan hal bersama Gopi. Setelah Gopi meninggalkan rumah, Modi pun menjadi neraka. Lalu di kamar Tolu dan Molu, keduanya duduk dalam pemikiran mendalam bahwa bagaimana mereka akan menunjukkan raport mereka ke Jigar atau jika Rashi memberitahu mereka gagal lagi. Jadi dia pasti akan memukul mereka. Saat utama, Rada masuk ke kamar yang juga tinggal bersama mereka di kamar yang sama. Dia menjatuhkan beberapa file di lantai. Tolu pun melihat kertas yang jatuh di lantai yang isinya telah ditandatangani oleh Jigar. Dia memberitahu Tolu dan Molu. Daripada Molu berkata kepada Rada, ia pun lalu membersihkan kamar mereka terlebih dahulu agar tidak terlalu mencurigakan. Dia berbagi kamar dengan mereka dan di atas dia juga mengotak-atik mereka. Lalu Rada pun meletakkan file di tempat tidur Tolu dan Molu. Lalu mereka, Tolu dan Molu, mulai membersihkan kamar bersama dengan Rada. Tolu berlari dan dengan tenang mengambil kertas dan bersembunyi. Setelah Rada meninggalkan, keduanya menyalin tanda tangan Jigar di kartu ulangnya. Rada mengawasi mereka dari luar. Dalam peringatan Urmila, Kinjal memanggil Popu untuk minum susu, tapi bersembunyi darinya karena dia tidak akan pergi ke sekolah. Papu berkata kepada Urmi dia tidak ingin pergi ke sekolah. Urmi biasanya mengatakan meskipun tidak akan pergi. Kinjal marah dan mengatakan jangan mengganggu antara aku dan anakku. Lalu Kinjal meminta Papu bersiap-siap ke sekolah. Dia memberikan mainan favoritnya kepada Kinjal agar tetap rapi sehingga dia adalah sahabatnya. Kinjal melempar mainan Papu ke tempat tidur dengan menjengkelkan Urmila, mengatakan dia tidak membuang sahabat Papu saya seperti itu. Lalu di sekolah Tolu dan Molu, guru pun memeriksa tanda tangan orang tua semua orang. Ketika dia datang ke sekolah Tolu dan Molu, dia curiga bahwa tulisan tanda tangan yang harusnya ditandatangani oleh ayah mereka, tapi tanda tangan itu tidak dilakukan oleh ayah mereka. Guru pun curiga tanda tangan itu merupakan tanda tangan palsu buatan mereka sendiri. Dia menangkap kenakalan mereka dan meminta mereka membawa orang tuanya besok ke sekolah daripada dia sendiri yang memanggil mereka. Papu juga mendengarnya karena tanda tangan yang Tolu dan Molu buat untuk tugas mereka merupakan tanda tangan yang ia ambil dari hasil contekan kertas yang berisikan tanda tangan Jigar yang dibawa oleh Rada.
Lalu di tempat Gopi, semua anak asrama sedang makan. Siang, Gopi datang di Vidya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki keyakinan penuh bahwa hari ini, pada hari orang tua, pidato Vidya akan secara berbeda, berbicara baik tentang keluarganya. Vidya marah, dia mengatakan bahwa dia selalu memberikan pidato, tetapi hari ini apa yang akan dia lakukan? Katakan keluarga karena dia tidak tahu keluarga teman-teman saya memiliki begitu banyak PPL di keluarga mereka. Tetapi di keluarga saya hanya Anda dan saya, tebal dan tipis hari ini. Bagaimana mereka merayakan acara bersama, melakukan puja, makan bersama Vidya dengan hati-hati, mendengarkan Gopi. Katanya benar, keluarga seharusnya seperti itu. Gopi pun menjawab, "Ya, keluarga seharusnya seperti itu, hidup rukun dan juga harmonis." Lalu di Modi Bawan di kamar Raji. Rashi berbicara dengan Urmila melalui sambungan telepon. Dia menjadi sangat kesal melakukan semua pekerjaan rumah tangga. Dia bilang orang-orang seharusnya berpikir bahwa Rashi memerintah di rumah Modi, dia Ratu tapi siapa yang tidak mereka kenal? Aku bukan ratu, aku pembantu modern Modi. Dia mengatakan lebih banyak, menambahkan itu sebabnya dia merindukan Gopi. Setidaknya dia akan melakukan semua pekerjaan rumah atau dia hanya sedang beristirahat. Lalu Urmila berkata jika dia mengatakan demikian, dia memiliki satu kalakari yang harus sangat bagus untuknya. Rasti dengan bersemangat mengatakan apa, Urmila pun menjawab mendapatkan pernikahan kembali dari Ahim. Rashid mengatakan sejak dari 5 tahun dia hanya melakukan ini, tapi topik sepanjang waktu akan ditutup di Ahim. No, Urmila mengatakan kamu tidak harus melakukannya dengan benar. Sekarang dia mengatakan kepadanya bahwa bagaimana Ahim mengatakan dia untuk menikah. Acara hari orang tua mulai, guru memanggil anak-anak untuk berpidato. Setelah satu anak laki-laki, guru pun memanggil Vidya di atas panggung. Gopi melihat dia duduk bersama guru lain. Vidya pertama mengingat kata-kata Gopi apapun yang dia katakan kepadanya, dan kemudian dia memulai pidatonya. Dia berbicara dengan sangat baik tentang semua orang keluarga Caping untuknya. Tetapi di belakang panggung temannya mengatakan bahwa kemungkinan dia berbicara tentang keluarga, sehingga apa yang ada di keluarganya juga. Anak malang menjadi sangat marah dan Gopi menuju Gopi, dia harus terus memikirkan kata-kata temannya tentang keluarga.